Dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi, tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear, kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu, tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia, tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke, Tapi jangan diplesetin, termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer, ini bukan target dengan prioritasnya. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi, tapi itu harus ambil kalau kita memang jago gitu loh. Nah, AFF ini bukan target, ialah target antara. Habis ini kita masuk AFC 7 dan juga Pildun U16. Itu targetnya. Jadi yang penting ditunjukkan hasilnya bagaimana nih untuk AFF kemarin. Nah, sekarang kita masuk lagi, nanti masuk minggu ini kan, minggu depan udah masuk kita yang namanya AFF 19. Ini pun target antara. Ada yang lagi nanti bisa kualifikasi Piala Dunia U20 bisa juga kan. Jadi ini target antara. Ada yang bilang, wah ini Pak Indra Safri ini, Coach Indra Safri ganti aja. Ini apa? Kami PSSI itu objektif banget melihat setiap pelatih. Kalau uji coba, ada yang menang, ada yang kalah dan sebagainya. Namanya gak uji coba, kan nanti lihat di turnamennya. Ngapain kita kan ini tapi di turnamennya tidak maksimal. Saya kasih pertanyaan bola boleh nggak? Boleh. Hernando Ari hebat nggak? Hebat. Keren. Keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai. Artinya naturalisasi tidak otomatis. Bukan. Kita bicara profesional dulu. Sekarang dia banyak. Sebentar. Pakai kata naturalisasi kenapa? Karena dia punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bung Toel, saya mau tanya dulu. Kalau saya sama Bung Bang Toel. Erika jadi sama-sama aja nggak usah direkrut kita kan? Bung Toel. Artinya naturalisasi Ya, tidak menghabiskan Saya hak mau pemain tanya lokal. dulu. Iya. Kita bicara amatir atau profesional? Profesional. Kalau Hakikat profesional, naturalisasi apa bang? dengar dulu, Bung Toel. Pemilihan kualitasnya. Ya. Pemain bicara internasional, dia paling takut kalau cedera. Karena begitu dia dicarangkan, maka yang replace dia bisa aja merebut posisi dia. Bang boleh nggak Dia balik ke topik profesional. bang? Dia profesional. Hakikat naturalisasi timnas kita salah satu prinsipnya apa? Dia harus punya kualitas lebih kan? Oh ya, Betul kan? Betul. Berarti Martin Paes lebih di atas yang lain. Oke. Berarti pertanyaan saya itu, saya hanya ingin menguji tapi akal kan sepak bisa bola saja kita si gitu. Hernando ini belajar Oke. sampai dia Saya akhirnya setuju. bisa menjadi Yang pertama. Lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan. Apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Keinginan Anda yang begitu besar, kami pun sama. Tujuan kita sama, keinginan kita sama, bahkan harapan-harapan kita sama. Semua teman-teman pengen banget Martin Paes. Kita juga pengen Martin Paes. Makanya sejak awal kami udah usahakan. Kalau kami nggak pengen, nggak mungkin kita bawa jadi WNI. Nggak mungkin. Karena kita pengen banget. Gila, dia kerja bagus banget. Soalnya ada sih yang bilang ditawar sama ini, ditawar sama klub. Oh kan keren-keren. Kan ada yang Serie A mulai ngejar dia. Ya itu, Martin Paes. Main untuk U21 Belanda. Tapi pada saat itu ada corona. Nah, ada pertandingan dia nggak mau ditunda. Nah, ketika ditunda, dia tetap sebagai U21 karena ada penundaan karena corona. Nah, dia bertanding pada satu usianya sudah 22. Itu yang sementara ada aturan dari FIFA yang
tidak membolehkan lagi dia pindah karena dia dianggap sudah mewakili negara tersebut. Itu adalah belanja diaspora. Ya mau tidak mau kita harus belanja diaspora. Itu opsi kedua. Itu opsi kedua. Pilihan kita kan dua. Satu adalah manfaatkan potensi lokal, kedua adalah manfaatkan potensi diaspora. Yang memang pemain-pemain itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas. Persoalannya banyak pemain yang memang masih cenderung wait and see ya. Kalau bukan dari mereka sendiri, biasanya mereka menunggu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia teman-teman semua. Kembali lagi kita berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia, khususnya timnas. Dan saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya teman-teman semua bagi yang belum sholat, saya akan sholat dulu supaya kalau nonton video ini pasca sholat akan lebih happy dan enjoy teman-teman semua. Dan tentunya mudah-mudahan rezekinya lancar, amin ya Allah, amin. Teman-teman semua, di awal video di sosial medianya ataupun YouTube-nya Arya Sinulinga, kita ketahui Arya ini kan salah satu petinggi PSSI Exco ya. Dia sering speak up di media, walaupun emang dia yang paling speak up karena dia bagaimanapun seperti sih, bahkan seorang sekjen pun juga kalah sama dia dalam hal memberikan informasi kepada media. Sekjen Yunus Nusi, padahal semestinya selain ketua umum yang lebih favorite itu ya sekjen Yunus Nusi, karena Arya Sinulinga dia kan politisi dan juga dia itu mantan, kalau saya nggak salah berdengar, dia itu adalah mantan dari ketua KPI Sumatera, tempat asalnya dia sih. Jadi ya untuk komunikasi dia sangat begitu masif ya, karena memang backgroundnya dia seorang politisi juga. Nah teman-teman semua, mengenai Piala AFF ya, jadi PSSI itu secara kelembagaan organisasi menganggap bahwa Piala AFF itu bukan prioritas utama. Walaupun emang masyarakat kita meminta untuk Piala AFF didapatkan, tapi ya emang cukup sulit sih ya. Tapi saat ini PSSI targetnya itu bukan prioritas utama di AFF ya. Bahkan Erick Thohir sempat menyampaikan bahwa AFF dijadikan ajang trial. Jadi target kedepannya itu lolos Piala Asia, lolos Piala Dunia, mungkin lolos Olimpiade, karena kita terdekat akan kualifikasi Piala U17 Asia, kualifikasi Piala Dunia U20, terus juga kita kualifikasi Piala Dunia timnas seniornya. Jadi emang ada target yang lebih tinggi. Nah, kalau soal AFF, Bung Toel itu meminta ya, berharap bahwa ambil dulu Piala AFF baru kita memikirkan Piala Asia. Itu kan salah satu pola pikir yang sangat agak sedikit, ya mungkin hanya dia ya, tapi agak sedikit gak bagus ya menurut saya, karena kita ambil contoh-contoh negara yang langganan Piala Dunia. Arab Saudi itu kan ada juga tuh Piala AFF-nya Arab Saudi, mungkin Piala AFF-nya Timur Asia Timur ya. Mereka belum pernah juara juga. Ada juga Jepang belum pernah juara juga, tapi mereka langganan di Piala Asia sama Piala Dunia. Saya pribadi sih lebih seneng timnas Indonesia bermain di Piala Asia daripada benar-benar menjuari Piala AFF, walaupun memang berharap juga AFF ya. Tapi kan beberapa tahun kebelakang kita itu kalau bertanding timnas, Vietnam lagi, Thailand lagi, Kamboja, Laos, Singapura, Malaysia. Saat ini udah enggak, saat ini udah Jepang, Australia, terus mungkin nanti Yordania, Irak, udah benar-benar naik level ya teman-teman semua. Terus teman-teman semua, mengenai Martin Paes ya, jadi agak sedikit rumit Martin Paes ini untuk benar-benar bisa mendapatkan, walaupun statusnya sudah WNI, tapi ada aturan FIFA bahwa dia emang tidak bisa berpindah warga negara, makanya itu agak sulit ya. Walaupun emang sedang diusahakan oleh PSSI untuk mengajukan sidang CAS ataupun olahraga internasional, tapi saya yakin, saya pribadi emang betul-betul Martin Paes itu sangat kita inginkan untuk benar-benar mampu bisa nanti debut di timnas Indonesia, apalagi nanti kita
akan bermain di kualifikasi babak ketiga sangat dibutuhkan. Dan mudah-mudahan bukan berarti kita melakukan Hernando ataupun mungkin Andri ataupun dan lain sebagainya, tapi rasa-rasanya emang Martin Paes ada di atas mereka ya. Artinya kita emang memiliki harapan pemain itu ada di benar-benar memainkan pemain yang sangat luar biasa kualitasnya. Dan Bung Toel juga sedikit di video lama ya, ini video cukup viral juga bahwa Martin Paes sama Hernando, kasihan ya kalau Hernando dicadangkan. Ya walaupun video udah agak usang, tapi itu video pasti pernyataan yang sangat menarik untuk selalu didiskusikan sih teman-teman semua. Artinya emang saya yakin masyarakat mayoritas itu menginginkan Martin Paes itu bisa segera debut bersama timnas Indonesia, apalagi di babak ketiga nanti. Dan mudah-mudahan sih ya kerja keras PSSI untuk bisa bertarung di sidang olahraga internasional ya bisa dimenangkan. Makanya katanya PSSI sedang benar-benar menyiapkan tim hukumnya itu. Berapa tuh kapan Paris tuh jadikan tim hukumnya PSSI. Dia kan sering banget kan jadi pengacara nangani kasus-kasus di luar negeri ataupun internasional. Nah, menurut teman-teman semua gimana? Apakah teman-teman semua sepakat dengan Bung Toel ataupun Ayas Nurigan mengenai timnas kita AFF ataupun kita lebih jauh target ke depan? Terima kasih teman-teman semua. Salam sepak bola Indonesia, dan jangan lupa untuk komen ataupun subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.